Perkenalkan, saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini ringkasan bab 4, mata kuliah Perilaku Organisasi oleh dosen Pak Adi Mursalin. Bab 4, sikap perilaku dari kepuasan dalam bekerja. Pendahuluan. Sejumlah besar media-media yang populer hampir setiap hari memberitakan hasil tentang sikap. Semua memiliki suatu tujuan, yakni untuk mencari dukungan. Yang pertama, sikap dalam bekerja. Para ahli mengatakan bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan. Yang keduanya memiliki fungsi yang sama. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons suatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Jenis-jenis sikap ada 3, yaitu job satisfaction, job involvement, dan organization commitment. Aspek-aspek sikap: komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Terdapat 4 karakteristik sikap, yaitu yang pertama, objek, karena ada sesuatu yang disikapi, sebab tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua, mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Yang ketiga, berintensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Yang keempat, berstruktur, karena dalam sikap ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, perilaku kerja. Menurut Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung risiko. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja diantaranya: yang pertama, motivasi; yang kedua, sikap; ketiga, keyakinan; keempat, imbalan dan hukuman; dan kelima, budaya. Faktor yang mempengaruhi perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lingkungan kerja. Dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. Yang kedua, konflik. Konflik dapat dikonstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Yang ketiga, kepuasan kerja. Beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Yang kedua, keamanan kerja. Yang ketiga, gaji. Keempat, manajemen kerja. Kelima, kondisi kerja. Keenam, pengawasan. Ketujuh, faktor intrinsik dari pekerjaan. Kedelapan, komunikasi. 9, aspek sosial dalam pekerjaan. 10, fasilitas. Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Pertama, motivasi. Kedua, keterlibatan dalam pekerjaan. Ketiga, perilaku sebagai anggota organisasi. Keempat, komitmen organisasi. Kelima, ketidakhadiran. Keenam, berhentinya karyawan. Ketujuh, stres yang dirasakan. 8, prestasi kerja. Mengukur kepuasan dalam bekerja. Ada 2 pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu angka nilai global tunggal dan skor penjumlahan. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah: yang pertama,
kerja yang secara mental menantang. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Keempat, rekan sekerja yang mendukung. Kelima, jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Yang keenam, ada di dalam gen. Efek kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama, exit atau ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, suara atau ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dekonstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, kesetiaan. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Yang keempat, pengabdian atau neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi semakin memburuk. Sekian video dari saya, terima kasih.